Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah ACT 202 Seksi Z, Unika Atmajaya. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Yang pertama-tama adalah saya sendiri, Jovanka, kemudian ada Arta, Gibi, Harley, Sean, dan Rayvon. Video ini kami buat untuk menggenapi tugas mata kuliah kami. Yuk, kita mulai! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lois Olympus Christopherata dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu income tax. Income tax merupakan pajak penghasilan yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu income tax expense dan income tax payable. Perlu diketahui bahwa pajak penghasilan yang telah dibebankan sebagai biaya menurut komersial harus dikoreksi fiskal positif karena tidak dapat dibebankan secara fiskal. Tujuan dari income tax. Yang pertama yaitu mengakui jumlah pajak atau pengembalian pajak tahun berjalan. Yang kedua, mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan sebagai konsekuensi di masa depan yang berasal dari kejadian-kejadian yang telah diakui pada laporan keuangan berjalan. Terdapat dua beban pajak yang harus diakui. Yang pertama adalah pajak kini. Pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan terutang atau payable atas penghasilan kena pajak pada suatu periode fiskal. Yang kedua, pajak tangguhan. Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan atau PPh yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat dua macam pajak tangguhan atau deferred tax. Yang pertama adalah deferred tax liability atau DTL. Deferred tax liability merupakan kondisi di mana taxable income lebih kecil dari accounting income. Karena itu, selisihnya akan ditangguhkan ke masa depan sebagai hutang. Kedua, deferred tax assets atau DTA. Deferred tax assets merupakan kondisi di mana taxable income lebih besar dari accounting income. Akibatnya, terjadi pengurangan saldo laba kena pajak pada tahun ke depannya. Halo, saya Gabriel Sinahari akan menjelaskan soal langkah-langkah dalam pengerjaan taxable income ini. Dalam mengerjakan taxable income, ada 6 langkah yang perlu diperhatikan. Langkah pertama, perlu diperhatikan pada soal yang ada. Setiap nomornya harus diketahui mana yang masuk laba komersial, koreksi, serta laba fiskal. Angka yang masuk pada laba komersial merupakan angka yang telah dilaporkan kepada petugas pajak untuk dibayar. Sedangkan laba fiskal merupakan angka yang sebenarnya terjadi di internal perusahaan. Terkadang perusahaan seringkali membuat kesalahan entah disengaja maupun tidak disengaja karena human atau sistem error. Maka untuk memperbaikinya, angka tersebut dimasukkan ke dalam tabel koreksi. Jangan lupa untuk memasukkan angka pada kategori DTA, DTL, current atau non-current, serta permanen atau temporer. Masuk ke langkah kedua. Di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan pre-tax financial income, diikuti dengan menyusun akun-akun sesuai kategori permanen dan temporer. Kategori pertama setelah pre-tax financial income adalah addition permanent differences yang isinya dibagi lagi menjadi non-taxable income dan non-deductible expenses. Jika kedua ini ditambah akan mendapatkan total permanent differences. Masuk kategori kedua yaitu addition temporary differences yang biasanya terdapat akun seperti depreciation, unrealized loss, warranty, dan yang lainnya. Yang dijumlah akan mendapatkan total temporary differences. Pre-tax financial income tambah total permanent differences dan total temporary differences akan mendapatkan taxable income. Langkah ketiga yaitu memisahkan DTA C, NC, DTL C, NC, dan ditotal. Total tersebut dikalikan dengan persentase tarif pajak penghasilan masing-masing tahun sesuai dengan yang ada di soal. Sebelum mengalihkan akun deferred, kita harus mengalihkan terlebih dahulu taxable income dengan tarif pajak penghasilan tahun pencatatan. Setelah itu baru kita kalikan tarif pajak penghasilan tahun berikutnya dengan DTA current dan DTL current, serta tarif pajak penghasilan tahun berikutnya lagi dengan DTA non-current dan DTL non-current. Jika sudah selesai mengalihkan tarif pajak penghasilan masing-masing, kita akan masuk langkah keempat, yaitu membuat jurnal. Ada 2 jurnal yang harus dibuat, yaitu jurnal income tax expense current di debit dengan income tax payable di kredit, dan ada juga jurnal untuk deferred tax. Di debit kita akan menuliskan deferred tax asset current dan non-current, dan di kredit akan ada deferred tax liabilities current dan non-current. Selisih dari jumlah aset dan liabilities akan dituliskan pada yang lebih sedikit dengan akun income tax expense deferred agar keduanya menjadi seimbang atau balance. Sesudah menjurnal, kita akan masuk
Pada langkah kelima yaitu menyusun income statement partial. Pada income statement ini kita akan diminta untuk menuliskan pre-tax financial income diikuti dengan income tax expense yang berisi dengan current dan deferred. Current diisi dengan current tax pada langkah ketiga dan deferred diisi dengan angka income tax expense deferred yang telah dihitung di jurnal. Pre-tax financial income dikurangi dengan total income tax expense akan mendapatkan earnings after tax. Setelah menyusun income statement, maka kita akan memasuki langkah ke-6 yaitu menyusun balance sheet partial. Sama seperti balance sheet pada umumnya, di sebelah kiri terdapat aset, di sebelah kanan terdapat liabilities. Untuk mengisi balance sheet ini, kita harus melihat apakah lebih besar DTA atau DTL pada bagian current dan non-current. Jika pada bagian current lebih besar DTA, maka hanya akan ada DTA current yang terisi, sedangkan DTL current hanya akan ada income tax payable. Namun jika lebih besar DTL current, maka di bagian current aset tidak akan ada isinya, dan di bagian current liabilities akan ada DTL dan income tax payable. Begitu pula dengan yang non-current. Pada umumnya, DTL non-current akan lebih besar daripada DTA non-current, sehingga bagian DTA akan kosong. Itulah 6 langkah dalam pengerjaan taxable income. Saya Maria Gabriela Pranata akan membahas contoh soal income tax. Berikut merupakan contoh soal PT Pertalite. Teman-teman dapat membaca soalnya terlebih dahulu. Pada informasi pertama, diberitahukan penyusutan menurut pajak melebihi penyusutan menurut pembukuan atau dalam income statement sebesar 40 juta rupiah. Artinya menurut DJP, perusahaan seharusnya ada depresiasi sebesar 40 juta rupiah, namun tidak ada di dalam laporan yang diberikan. Dengan adanya beban depresiasi, artinya beban meningkat dan akan mengurangi earning before tax perusahaan, sehingga pada tabel dimasukkan depreciation T. Kode T ini artinya temporary karena ada perubahan umur ekonomis, sehingga laba komersial 0, laba fiskal minus 40 juta dan koreksinya minus 40 juta. Depresiasi ini merupakan deferred tax liability atau DTL karena merupakan deductible expense dan masuk ke klasifikasi non-current karena untuk lebih dari 1 tahun. Informasi kedua disebutkan bunga deposito yang telah dikenakan PPh final sebesar 26 juta rupiah. Artinya perusahaan melaporkan adanya pendapatan bunga sebesar 26 juta rupiah. Seharusnya jika pendapatan bunga tersebut sudah dikenakan PPh final, perusahaan tidak perlu melaporkannya dalam SPT. Sehingga pada tabel dimasukkan interest income P. Kode P artinya permanen karena informasi keuangan tersebut tidak berpengaruh pada waktu yang akan datang. 26 juta dimasukkan pada kolom laba komersial dan laba fiskalnya sebesar 0 sehingga koreksinya minus 26 juta. Selanjutnya, pada informasi ini dapat diketahui pendapatan yang sudah terrealisasi sebesar 30 juta rupiah. Sehingga pada tabel dimasukkan rent revenue temporary dengan laba komersial 30 juta. Koreksi sesuai jumlah unearned rent 60 juta dan laba fiskal sebesar 90 juta sesuai dengan uang yang diterima perusahaan. Dalam sisi pajak, perusahaan dapat mengakui pendapatan jika sudah menerima uang tunai. Berbeda dengan sisi akuntansi di mana pengakuan pendapatan ketika penjualan barang sudah direalisasi. Ini merupakan temporary karena masalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan ini menambah pajak sehingga tergolong deferred tax asset atau DTA non-current. Tergolong non-current karena pada informasi disebutkan pendapatan diterima di muka tersebut untuk 3 tahun, sehingga untuk tahun 2017 masuk ke current sebesar 30 juta dan 2018 masuk ke non-current sebesar 30 juta. Informasi selanjutnya menurut sisi pajak, dana tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan income statement karena terjadi bukan untuk operasional perusahaan melainkan kesalahan dari pihak perusahaan tidak membayar kewajibannya sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam deductible expense dan bersifat permanen. Oleh karena itu pada tabel dimasukkan fine permanen, laba komersial minus 2 juta, laba fiskal 0 dan koreksi 2 juta. Halnya dengan denda, premi asuransi jiwa eksekutif tidak dimasukkan ke dalam laporan karena tidak berhubungan dengan operasional perusahaan dan bersifat permanen. Insurance expense permanen, laba komersial minus 4 juta, laba fiskal 0 dan koreksi 4 juta. Adanya kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas trading sebagai akibat perubahan nilai sementara sebesar 3 juta rupiah masuk ke temporary karena merupakan kerugian yang belum terrealisasi dan perusahaan tidak mengeluarkan uang secara real. Sehingga pada tabel dituliskan unrealized loss temporary, laba komersial minus 3 juta, laba fiskal 0 dan koreksinya 3 juta serta masuk DTA current karena merupakan penghapusan beban sehingga jumlah beban mengecil dan meningkatkan jumlah pajak.
Menurut sisi pajak, seharusnya perusahaan menyesuaikan beban yang terjadi sebenarnya, sehingga dalam laporan perusahaan harus dikurangi menjadi sesuai jumlah aktual klaim. Pengurangan beban ini akan mempengaruhi laba dan pajak, karena mengecilnya jumlah beban akan meningkatkan jumlah pajak. Pada tabel dimasukkan warranty temporer, laba komersial minus 5 juta, laba fiskal minus 1 juta, dan koreksinya sebesar 4 juta. Termasuk DTA non-current karena pada informasi disebutkan sistem estimasi untuk 2 tahun berikutnya, artinya 4 juta dibagi untuk 2 tahun. 2017 masuk ke current 2 juta dan untuk 2018 masuk ke non-current 2 juta. Halo, nama saya Rayvon dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Untuk mencari pertanyaan 2, kita membutuhkan akun-akun yang telah diisi oleh teman saya. Pertama-tama, kita catat pre-tax financial income, tapi dikosongkan saja nilainya, karena akun tersebut yang akan kita cari nilainya. Lalu catat additional permanent differences. Permanent differences dibagi menjadi 2, yaitu pertama, non-taxable income yang berisi interest income, dan yang kedua adalah non-deductible expense yang berisikan denda dan insurance, kemudian ditotalkan dengan nama akun total permanent differences. Setelah itu, catat addition temporary differences yang berisikan depreciation expense, rent allocated, unrealized loss, warranty, beserta dengan total temporary differences. Akun terakhir yang dicatat adalah taxable income yang dicari dengan cara tax on taxable income sebesar 450 juta dikali dengan tarif pajak 2016 sebesar 40%. Sekarang kita harus membuat tabel klasifikasi DTA, DTL, current, dan non-current. Akun keterangan yang sudah diklasifikasi oleh teman saya di tabel yang pertama akan diklasifikasi kembali secara detail sesuai dengan DTA, DTL, beserta current dan non-current. Setelah selesai diklasifikasikan, catat total dari masing-masing klasifikasi seperti total DTA current, DTA non-current, dan seterusnya. Setelah ditotalkan, maka kita harus mencatat persenan dari taxnya. Akun yang kita catat ada 5 akun, yaitu current tax, deferred tax asset atau DTA current, DTA non-current, deferred tax liability atau DTL current, dan DTL non-current. Angka current tax itu sama seperti tax on taxable income sebesar 450 juta. Akun yang lainnya dapat dicari dengan mengkalikan total akun yang sudah dicari dengan tarif pajak 2017 sebesar 35%. Saya Sen Antoni akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya dan menjelaskan poin ketiga, yaitu membuat jurnal untuk mencatat current tax dan deferred tax untuk tahun 2016. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mencatat jurnal current tax dan deferred tax, kita mengambil angka dari total current dan deferred tax yang sudah kita hitung di atas. Untuk jurnal current tax, kita catat income tax expense current di sisi debit, dan di kreditnya kita catat income tax payable dengan nominal current tax yang sudah kita hitung di atas. Dan untuk jurnal deferred, pada sisi debit kita catat jurnal deferred tax asset current dengan nominal 12.250.000 dan deferred tax asset non-current dengan nominal 11.200.000. Dan pada sisi kredit kita masukkan jurnal deferred tax liability non-current dengan nominal 14 juta dan income tax expense deferred dengan nominal selisih antara deferred tax dengan liability, yaitu sebesar 9.450.000. Setelah mencatat jurnal current tax dan deferred tax untuk tahun 2016, berikutnya kita diminta untuk menyusun income statement partial untuk tahun 2016 dan juga balance sheet 2016. Untuk menyusun income statement partial, pertama-tama kita harus menulis judul yang berisi nama perusahaan, yang dimana pada soal ini merupakan PT Pertalite. Lalu kita menulis income statement partial dan juga tahun berapa income statement tersebut dibuat, yang dimana pada soal ini kita menuliskan for the year ended Desember 2016. Pada income statement, yang pertama kali kita harus catat adalah pre-tax financial income dengan nominal yang sudah dihitung pada soal 2.
di mana nominalnya 1.125 juta. Setelah itu, kita menjabarkan income tax expense yang terbagi menjadi dua, yaitu current dan deferred. Current income tax expense kita catat nominalnya 450 juta dan deferred tax 9.450. Yang kemudian kita selisihkan menjadi benefit yang totalnya 440.550.000. Benefit yang kita dapat barusan kita gunakan untuk menghitung earning after tax, yaitu dengan menselisihkan pre-tax dengan benefit, sehingga kita dapat mendapat earning after tax sebesar 684.450.000. Untuk menyusun balance sheet partial, kita juga harus menuliskan judul yang berisi nama PT perusahaan, yaitu PT Pertalite. Lalu menuliskan balance sheet partial dan untuk tahun berapa balance sheet tersebut. Di mana pada soal ini kita menuliskan for the year ended Desember 31, 2016. Lalu, untuk menyusun balance sheet, kita harus memisahkan aset dengan liabilities. Aset terdiri dari current asset yang berupa DTA yang mempunyai nominal 12.250.000. Sedangkan untuk liabilities juga terdiri dari current liabilities yang berupa DTL. Dan untuk nominalnya kita selisihkan DTL non-current 14 juta dengan DTA non-current 11.200.000 yang kita selisihkan dan mendapat sebesar 2.800.000. DTL ini kita jumlahkan dengan income tax payable 450 juta sehingga total balance sheet akan menjadi sebesar 452.800.000.